Puji nama Tuhan, dari sekalian mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 4. Ibrani. Sebelum surat Yakobus, saudara temukan surat Ibrani pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Kalau kita sudah menemukan, kami undang sekali lagi. Kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 4. Kalau kita sudah menemukan 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, ayat ini menceritakan bagaimana kedudukan Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang sudah menjelma menjadi manusia, menebus dosa umat manusia. Dan saudaraku, di dalam ayat ini dikatakan dialah adalah cahaya, ya, cahaya adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jelas, saudaraku, cahaya atau gambar dari wujud Allah, sebab dialah memang Allah yang sebenarnya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita tahu bahwa Allah kita Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Seperti manusia, gambar daripada Allah. Manusia terdiri juga dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh, tiga menjadi satu. Begitu juga keilahian daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan saudaraku, baru saja kita memperingati kenaikan Tuhan dan kepenuhan Roh Kudus. Saya sudah menerangkan bagaimana di dalam ayat ini katakan, saudaraku, ya, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kedudukan Tuhan Yesus, saudaraku, setelah naik ke sorga, dan kita sudah tahu, ya, dengan kenaikan dia ke sorga, kita tahu jelas bahwa dia memang berasal dari sorga. Dia kembali ke sorga. Kalau manusia dari Adam dan Hawa, manusia dari Adam sampai pun hari kiamat nanti, tidak ada satu manusia pun yang datang dari sorga. Manusia semua dari bumi, sehingga kematiannya kembali kepada tanah. Saudaraku, semua, siapapun tokoh-tokoh agama yang tertinggi sekalipun, yang diidolakan oleh manusia, disembah oleh manusia, manusia itu semua adalah datang dari bumi dan berasal dari bumi, mati kembali kepada tanah. Tapi Yesus, karena dia datang dari Allah, dia tidak kembali ke tanah, saudaraku, tapi dia kembali ke sorga, sebab dia berasal dari sorga. Puji nama Tuhan. Sesembahan saudara, sesembahan saya jelas. Kita mempunyai Tuhan yang bukan Tuhan manusia, tapi Tuhan yang berasal dari sorga. Memang dialah Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saya katakan kedua, karena dia berasal dari sorga, dia tahu jalannya. Ya, dia tahu persis karena dia berasal dari sana. Sebab itu kalau kita mengikut dia, tidak perlu takut, khawatir kalau kita tersesat. Justru banyak jalan di dalam dunia ini yang menjanjikan sorga, tapi yang menjanjikan sendiri mereka tidak pernah ke sorga, tidak tahu sorga. Saudaraku, dan kalau kita mengikuti, tentu kita ragu-ragu karena dia tidak tahu, ya, jalannya. Tapi Yesus berasal dari sana, dia turun ke dunia, dia kembali ke sorga, dan dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa, ya, tidak ada satu orang pun sampai ke Bapa kecuali melalui aku. Itulah Tuhan Yesus. Dia tahu jalannya sebab dia berasal dari sorga. Puji nama Tuhan. Jadi kita betul-betul keyakinan kita, saudaraku, iman kita tidak salah. Luar biasa. Tuhan memberikan kasih karunia kepada saudara dan saya sebagai orang Kristen yang dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dan saudara mengimani Yesus sebagai juru selamat saudara. Saudara sudah tidak perlu ragu-ragu lagi. Jangan ditukar dengan perkara-perkara yang lain. Kepercayaan di dalam dunia terlalu banyak. Tapi hanya satu menuju jalan surga adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Sejak kelahirannya ajaib, sejak kematiannya ajaib, sejak kebangkitannya ajaib, waktu dia naik ke surga ajaib.
saudaraku, luar biasa. Dan nanti lebih ajaib lagi waktu dia datang sebagai raja di atas segala raja, hakim di atas segala hakim yang adil. Dialah Yesus Kristus. Dan semua lutut akan bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah adalah Tuhan adanya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang belum, nanti sebentar penuaian akan terjadi sehingga banyak orang akan mencari Tuhan, mencari Allah, dan mereka ketemu siapa yang sebenarnya mereka cari adalah Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya sudah menerangkan bagaimana Hagar diusir dari keluarga Ibrahim, saudaraku. Ismail mau mati, ya. Mati tidak ada air. Lalu Tuhan membukakan satu perigi. Coba lihat, itu ada perigi. Dan Ismail diberikan air sehingga hidup. Satu kali kepercayaan di dunia ini, saudaraku, semua akan kehausan. Mereka akan kelaparan. Mereka akan kekeringan. Mati. Ya, karena kegoncangan iman mereka. Tapi satu kali Tuhan buka jalan. Ya, saudaraku, kita sekarang di ujung akhir zaman, marilah kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan yang sudah dipanggil terlebih dahulu, yang sudah dipilih terlebih dahulu, jangan sampai menjadi kemudian. Karena firman Tuhan ada katakan yang terdahulu akan menjadi kemudian, yang kemudian akan menjadi terdahulu. Saudara, terdahulu jangan sampai menjadi kemudian, kita tetap terdahulu, terus maju, terus maju sampai Yesus datang yang kedua kali. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kedudukan Tuhan Yesus, saudaraku, di sorga, setelah dia terangkat ke sorga, dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mengapa di sini disebutkan kanan daripada Allah Bapa? Kenapa tidak di kiri daripada Allah Bapa? Kenapa tidak di muka Allah Bapa? Kenapa tidak di belakang Allah Bapa? Saudaraku, tapi jelas di sini dituliskan dia terangkat naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudaraku, kedudukan daripada kanan, saudaraku, itu menunjukkan kuasa diberikan. Ya, puji nama Tuhan. Kalau ada seorang jenderal atau seorang presiden mempunyai tangan kanan, ya istilahnya tangan kanan. Tangan kanannya itu adalah orang kepercayaannya yang telah diberikan kuasa. Tangan kanan. Dalam perusahaan mungkin ada bos-bos mempunyai tangan kanan. Setiap orang yang mau datang kepada bos itu harus melewati tangan kanannya. Puji nama Tuhan. Kedudukan tangan kanan atau kedudukan kanan itu artinya mempunyai kuasa sepenuh. Begitu Yesus di sebelah kanan dari Allah Bapa, dia memiliki kuasa sepenuh dari Allah Bapa. Saudaraku, kuasa daripada Allah Bapa diserahkan kepada Yesus Kristus sebagai putra Allah yang tunggal. Puji nama Tuhan, dialah sebagai tangan kanan Allah. Puji nama Tuhan, dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Ya, saudaraku, kalau saudara baca, coba kita baca Matius pasal 28 ayat 18. Kita baca ayat ini, saudaraku. Kita tahu bahwa Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa sebagai tangan kanan Allah. Ya, puji nama Tuhan, sebagai putra Allah yang tunggal. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Coba Matius pasal 28 ayat 18. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Ya, ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga di bumi telah diberikan kepada aku. Oh, luar biasa. Kalau saudara mau datang ke suatu pabrik, salah satu pabrik, saudara mau ketemu bosnya, dan bosnya itu sudah memberikan kuasa kepada tangan kanannya, kuasa sepenuhnya, saudaraku. Maka kita tidak perlu datang kepada bos, kita langsung ketemu dengan kuasa yang sudah diberikan otoritas kepada bosnya itu. Karena segala kuasa di dalam pabrik itu dia kuasai, karena diberi kuasa. Begitu Tuhan Yesus berkata, aku sudah diberi kuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi sekalipun. Dia diberi kuasa, bahkan dia yang berkuasa. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, di dalam kitab suci daripada orang saudara kita sepupu katakan Isa, Rohullah. Isa itu yang terbesar di dunia dan di akhirat. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkuasa. Kuasa dari Allah Bapa sudah diserahkan kepada Yesus, baik di sorga, di bumi, di bawah bumi sekalipun. Semua lutut akan bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi kedudukan kanan itu satu hal yang sangat penting, saudara perhatikan. Puji nama Tuhan. Roh Kudus itu tangan kanan daripada Yesus Kristus.
Dan gereja Tuhan sebagai tangan kanan Roh Kudus, sebagai duta-duta ya Allah untuk ditugaskan di tengah-tengah dunia yang gelap. Gereja saudara dan saya ini tangan kanan daripada Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Ya, jadi kita harus tahu kedudukan dari kanan ini, saudaraku, kedudukan yang sangat besar. Biarlah saudara mempunyai kedudukan sebelah kanan ini, jangan sampai sebelah kiri. Gereja hanya ada dua, gereja yang kanan atau gereja yang kiri, gereja yang bijaksana atau gereja yang bodoh, gereja yang hidup atau gereja yang mati. Saudaraku, puji nama Tuhan. Kedudukan kanan nanti kita akan lihat bagaimana pada waktu murid-murid yang pertama kali dipanggil, saudaraku, dan setelah Tuhan Yesus bangkit memanggil lagi murid-murid itu dan mengadakan mujizat yang sama tapi berbeda. Nanti saudara lihat apa yang terjadi, saudaraku. Yang pertama kita melihat Lukas pasal 5 ayat 4 sampai yang ke-6. Puji nama Tuhan. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6. Dibacakan. Lukas pasal ke-5 ayat ke-4 sampai ke-6. Ayat yang ke-4, setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Teruskan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, ini panggilan kepada rasul-rasul Tuhan yang pertama. Tuhan mengadakan mujizat, di mana Simon semalam-malaman tidak mendapat apa-apa. Tapi setelah perahunya dipakai oleh Tuhan dan Tuhan menyuruh mereka menolak ke tempat yang dalam, lalu Tuhan mulai katakan, tebarkan jalamu sekarang. Simon berkata, semalam-malaman kami tidak mendapat apa-apa, tapi karena engkau yang menyuruh, saudaraku, dengan iman Simon menebarkan jalannya sehingga mendapatkan ikan yang belum pernah dia dapatkan sebanyak itu pada hari itu juga. Tapi sayang pada waktu itu jalannya mulai koyak, ya, sehingga mungkin saudaraku ikan-ikan banyak yang lepas, ya, saudaraku. Mujizat ini menunjukkan bagaimana Simon lalu dipanggil untuk menjala manusia. Puji nama Tuhan. Ini yang pertama kali, pengalaman yang pertama kali sebagai orang Kristen yang formula, sebagai Kristen yang mula-mula. Ya, saudaraku, kita lihat di sini dan sekarang kita lihat di dalam Yohanes pasal 21. Kita akan lihat di sini, saudaraku, berbeda sekali waktu Tuhan Yesus bangkit dan memanggil mereka, menemui mereka. Karena mereka semua sudah undur dari Tuhan, karena mereka tahu bahwa Yesus tersalib, sudah mereka tidak mempunyai pengharapan, mereka tidak punya sandaran, mereka tinggalkan pekerjaan Tuhan, mulai menjadi nelayan lagi. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit menemui mereka dan iman mereka mulai bangkit kembali. Dan di Galilea, saudaraku, di danau yang sama, Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang sama seperti pada waktu dia di Galilea memanggil mereka pertama kali. Nah, kita lihat sekarang Yohanes pasal 21 di mana Tuhan Yesus pada waktu itu dalam kuasa kebangkitan. Ayat yang ke-7. Ayat ke-7 ya, sampai dengan ayat ke-11. Ayat 7 dan 11. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sesungguhnya sebanyak itu jala itu tidak koyak. Coba ayat yang ke-6 saya bacakan. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Berbeda, saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, saudaraku, yang pertama kali, mujizat yang sama, tapi tidak ditentukan arahnya. Tebarkan jalamu.
Sesukamu pokoknya kamu menebarkan jala dan berhasil. Saudaraku, satu kesukaan yang besar, tapi sayang jalannya mulai koyak. Tapi sekarang mereka harus mempunyai pengalaman yang kedua, ini sebagai orang Kristen yang sudah mulai dewasa, yang sudah dewasa. Tuhan harus mengarahkan satu peraturan yang tepat, yang tidak boleh dengan semaunya dilakukan. Kalau kita sebagai orang Kristen kanak-kanak mungkin melakukan peraturan Tuhan masih kekanak-kanakan, masih semaunya saja, saudaraku, ya. Tetapi kalau kita sudah dewasa, kita sudah lama dalam Tuhan, Tuhan ingin apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu menurut peraturannya tepat seperti apa yang diperintahkan. Seperti Nuh membuat bahtera tepat seperti apa yang diperintahkan. Seperti Musa membuat tabernakel tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Begitu juga, saudaraku, kehidupan kekristenan yang sudah mulai dewasa. Yang sudah dewasa harus menuruti perintah Tuhan tepat apa yang dikehendaki, saudaraku. Kalau pada waktu yang pertama Tuhan tidak banyak membuat peraturan, saudaraku. Tapi kalau mereka sudah dewasa, mereka harus melakukan tepat seperti firman Tuhan katakan. Haleluya, saudaraku. Pada yang pertama kali mereka berhasil tapi koyak. Mereka mendapatkan hasil tapi hasilnya tidak dapat mereka nikmati semua. Terbuang mungkin, saudaraku. Tapi kalau kita lihat dalam ayat ini, mereka menebarkan jala. Tebarkan jalamu sebelah kanan, maka ditebarkanlah jalannya sama seperti perintah Tuhan yang pertama, dan mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak, tapi jalannya dikatakan tidak koyak, terpelihara. Oh haleluya. Pada waktu kita Kristen baru, saudaraku, ya, seringkali pengeluaran koyak jala kita, berkat Tuhan koyak, ya, saudaraku. Karena apa? Karena kita tidak menurut peraturan Tuhan sepenuhnya, saudaraku, ya. Lalu berkat itu yang kita terima keluarnya itu tanpa kita tahu, entah persoalan sakit kah, entah persoalan pengeluaran ini dan ini, seakan-akan berkat Tuhan itu koyak, tidak dapat kita nikmati sepenuh. Tapi setelah kita menjadi orang Kristen dewasa, saudaraku, saya yakin berkat Tuhan dicurahkan pada saudara, dan Tuhan ingin berkat itu tetap di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tidak koyak. Buat apa dapat berkat banyak tapi pengeluaran juga banyak, saudaraku. Tapi Kristen yang sudah mulai dewasa, yang sudah dewasa harus menurut perintah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberikan ketetapan, tebarkanlah jalamu. Bukan hanya tebarkan jalamu, tapi tebarkanlah sebelah kanan. Kalau Simon waktu itu menebarkan sebelah kiri, mungkin tidak mendapat apa-apa, ya. Tapi karena dia percaya dan menebarkan sebelah kanan, dia mendapatkan ikan begitu banyak dan jalannya tidak koyak. Oh, kalau kita menurut Tuhan, saudaraku, berkat Tuhan itu tidak banyak keluar, ya, tidak banyak koyak, bahkan tidak ada mungkin, saudaraku, keluar pengeluaran yang tidak ada artinya, yang sia-sia, yang terbuang begitu saja. Kalau kita nurut, berkat itu akan terpelihara dalam buli-buli saudara, berkat itu terpelihara dalam kehidupan saudara, tidak akan koyak. Berapa banyak orang menerima berkat tapi keluarnya banyak, seakan-akan berkat itu, saudaraku, hanya lewatan saja. Saudaraku, tapi Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang Kristen yang sudah dewasa. Biarlah kita menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan dengan tepat. Haleluya. Tidak kita semau kita saja, saudaraku. Kalau kita semaunya saja itu Kristen yang kanak-kanak, yang belum mengerti kehendak Allah. Tapi kalau kita sudah dewasa, biarlah kita belajar mengikuti perintah Tuhan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan, dan pasti berhasil. Dan pasti terpelihara. Oh, luar biasa. Sehingga berkat itu sangat berfaedah sekali. Luar biasa, saudaraku. Berkat itu sangat berfaedah sekali. Puji nama Tuhan. Nah, inilah sebelah kanan. Ya, saudaraku, kita akan lihat kedudukan sebelah kanan ini luar biasa sekali. Biarlah gereja Tuhan, ya, saudara dan saya ini mempunyai kedudukan sebelah kanan. Tangan kanannya Roh Kudus. Haleluya. Ya, sangat berguna untuk pekerjaan Tuhan. Saudara sebagai orang-orang yang mempunyai kedudukan kanan, jangan sampai saudara mempunyai kedudukan kiri. Satu kali akan menyesal, yang kanan akan diangkat, yang kiri akan ditinggalkan. Ya, saudaraku, nanti kita akan lihat bagaimana apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang harus mempunyai kedudukan kanan. Ya, saya katakan, saudaraku, tangan kita ada dua.
Yang pertama kanan, yang kedua kiri. Yang mana yang lebih kuat, saudaraku? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Pada umumnya, jangan kidal, saudaraku. Kalau kidal itu kiri ya, tapi ini pada umumnya. Mana yang kuat, kanan atau kiri? Kanan. Saudara dapat memegang apa dengan kanan lebih kuat daripada pada kiri? Ya, saudara. Kita menjadi orang Kristen harus kuat. Kalau kita ingin menjadi kedudukan sebelah kanan, ya, kanan adalah orang yang akan memerintah bersama Kristus nanti. Haleluya. Di dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan di dalam kerajaan sorga. Itulah gereja Tuhan sekarang mengalami gemblengan-gemblengan, persoalan-persoalan kesulitan apapun. Itu mengajarkan supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Amin. Tuhan tidak membiarkan saudara dicobai. Tuhan tidak jahat saudara dibiarkan saudara susah. Tapi justru saudara seringkali dihadapkan persoalan kesulitan apapun. Baik itu pendeta, baik majelis, baik anggota. Kita tahu bahwa Tuhan melatih kita supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Amin. Puji nama Tuhan. Menjadi orang Kristen kuat. Kuat perlu latihan. Saudaraku, ya, kalau kita tidak ada latihan, tidak pernah olahraga, seringkali orang ya gemuk tapi gomblo, saudaraku. Ya, gemuk tapi besar tapi tidak punya kekuatan. Lalu sakit-sakitan. Karena apa? Karena tidak berlatih. Ya, itulah sebabnya latihan jasmani itu sedikit faedahnya, tetapi juga ada faedahnya untuk tubuh kita secara jasmani, apalagi secara rohani. Saudara ingin menjadi orang Kristen yang kuat? Saudara mau dilatih oleh Tuhan. Ya, kita mau dilatih oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menghadapkan persoalan kesulitan apa yang kita rasakan, kenapa terjadi. Tapi kalau kita tahu, luar biasa, kita akan keluar sebagai emas, kata Ayub. Haleluya, puji nama Tuhan. Itulah tujuan Tuhan, supaya saudara kuat. Sebab saudara nanti akan memerintah bersama Kristus. Itulah orang-orang yang dicari, orang yang kuat. Yang pertama adalah orang yang sebelah kanan, artinya kedudukan kanan adalah orang Kristen yang kuat. Amin. Coba kita baca Efesus pasal yang ke-6 ayat 10, saudaraku. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ayat ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kekuasaannya. Ya, kita harus kuat. Terutama pada akhirnya harus menjadi orang Kristen yang kuat. Saudaraku, bukan hanya permulaan saja, tapi sampai akhirnya kita tetap kuat dalam Tuhan. Saudaraku, jangan kita gampang lemah, gampang kita patah. Ya, kalau kita menghadapi persoalan sedikit, persoalan dalam ekonomi sedikit, kita sudah lemah. Ya, tidak pernah datang ke gereja, sudah malas ke gereja, saudaraku, sudah malas melayani. Ini orang Kristen yang lemah. Tuhan ingin supaya saudara menjadi orang Kristen yang kuat. Tuhan tidak akan membiarkan saudara sendiri. Tuhan memberikan kuasa. Kuasanya itu Roh Kudus memberikan supaya saudara kuat dan saya kuat. Amin. Haleluya. Banyak orang Kristen ke gereja rasanya males. Ya, ogah-ogahan. Rasanya terpaksa. Ya, saudaraku. Ya, tapi ada orang Kristen yang begitu menggebu-gebu hari Minggu, ingin cepat hari Minggu. Dia ingin berbakti pada Tuhan, senang, hatinya senang. Melayani Tuhan dengan senang sekali. Haleluya. Itu berbeda sekali. Dan ini saatnya, saat ini saudara. Dunia membuat orang Kristen lemah. Ya, banyak kesulitan, persoalan apa-apa lalu menjadi Kristen lemah rohaninya. Saudara, rohani yang lemah. Ya, saudaraku, di dalam hal perkara rohani terlalu lemah. Baca Alkitab sudah mulai lemah. Berdoa sudah mulai lemah, tidak pernah berdoa, berbakti pun sudah lemah. Ini Kristen yang sebelah kiri. Tapi kalau saudara menjadi Kristen sebelah kanan adalah Kristen yang selalu kuat. Amin. Kuat. Jangan sampai lemah. Haleluya. Jangan sampai gampang mogok. Gampang patah hati. Ya, gampang motong. Ya, sudah peperangan itu pasti ada. Ya, saudaraku, puji nama Tuhan. Kita tidak melihat fakta, tapi kita dengan iman. Kekuatan iman kita itulah kekuatan saudara, kekuatan saya. Haleluya. Amin, saudaraku. Haleluya. Biarlah saudara menjadi orang Kristen kuat. Jangan tambah lama, tambah jadi orang Kristen kok gini ya rasanya. Kok tambah jenuh, tambah loyo.
Seharusnya saudara makin lama menjadi orang Kristen harus semakin kuat. Sebab saudara mendekati hari-hari di mana saudara tutup mata. Sebentar saudara akan menikmati negeri yang tidak bersamaan yang sudah disediakan oleh Allah untuk saudara dan saya. Waktunya sudah tinggal sedikit. Jaraknya tempuh kita sudah tinggal sedikit. Mengapa kita lemah? Tuhan inginkan pada akhirnya supaya saudara dan saya kuat. Amin. Jangan sampai ada orang Kristen yang lemah. Haleluya. Nah, saudaraku, coba kita lihat nasihat daripada Raja Daud kepada Salomo. Ya, Raja Daud kepada Salomo, saudaraku. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 dan 2. Kita baca. 1 Raja-Raja pasal yang kedua Ayat 1 dan 2. ayat pertama sampai dengan ayat kedua. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Ya, Daud tahu bahwa ajalnya sudah dekat, saudara. Lalu dia sudah mengangkat Salomo jadi raja. Dan pesannya yang terakhir saudara baca dalam ayat kedua, "Hendaklah kamu seperti laki-laki." Ya. Apakah Salomo perempuan? Saudara, Salomo laki-laki. Tapi mengapa ayat ini mengatakan hendaklah kamu seperti laki-laki? Artinya supaya Salomo jangan lemah, tapi kuat. Sekalipun dia kelaminnya, saudaraku, jenis kelaminnya itu laki-laki. Ya, saudaraku, tapi Raja Daud katakan, "Hendaklah kamu seperti laki-laki." Mentalmu juga seperti laki-laki. Hidup rohanimu harus seperti laki-laki. Ini bukan berarti orang perempuan jelek, saudaraku, tidak. Ya, saudaraku, perempuan boleh menjadi perempuan lemah secara fisik, kalah dengan laki-laki. Ada perempuan main panco menang dengan laki-laki, suami dengan istrinya, kira-kira main okol gini panco, menang mana kira-kira? Menang mana? Laki-laki. Sekalipun saudara perempuan, tapi biarlah saudara seperti laki-laki. Rohani saudara itu harus seperti laki-laki. Amin. Secara tubuh lemah, kita kalah dengan laki-laki yang lain, tapi rohani jangan sampai kalah. Saudaraku, puji nama Tuhan, rohani harus kuat. Saling dorong-mendorong, saling berlomba antara suami dan istri di dalam hal perkara rohani. Harus kuat. Jadilah seperti laki-laki. Perempuan, Tuhan katakan juga, jadilah kau seperti laki-laki di dalam hal rohani. Tapi jangan seperti dalam rumah tangga, perempuan ingin jadi laki-laki, laki-lakinya ingin jadi perempuan. Ya, saudaraku, laki-lakinya jalannya, ya, gitu. Lalu kalau istrinya, waduh manteng kelek seperti ceret gini, saudaraku, wah, sudah kalau sungutnya sudah keluar, wah, ini sudah tidak benar, saudaraku. Ya, perempuan tetap fisiknya perempuan, harus tunduk kepada laki-laki. Laki-laki harus mengasihi perempuan sebagai istrinya. Amin. Jangan terbalik. Wah, katanya harus kuat. Kalau gitu nanti laki-laki saya salah sedikit, saya banting saja, saya kerawuk saja, saya cakar saja. Oh, katanya jadilah kuat. Bukan itu maksudnya. Di dalam rumah tangga tetap wanita sebagai wanita. Haleluya. Harus tunduk kepada suami. Haleluya. Ya, dan suami harus mengasihi istri. Kalau istri sudah tunduk, harus suami mengasihi istri. Jangan suami istrinya tunduk, tidak berani menegur, lalu suaminya berselingkuh semaunya saja. Itu kan kemauan saya, itu kan milik saya, itu kan hak saya, itu kan uang saya. Ya, istrinya sudah tunduk, menjadi pendiam, tidak ngomelan, tapi justru tambah diincar-incar. Itu justru dosa di hadapan Tuhan. Suami yang demikian adalah dosa di hadapan Tuhan. Kalau saus istrinya sudah mengalah, tunduk dan nurut, suami harus mengasihi. Amin. Jangan mengasihi orang lain. Ya, terjadi banyak perceraian. Ya, kadang-kadang juga salah. Si istri mau jadi seperti laki-laki, laki-laki jadi seperti istri. Saudaraku, kepala jadi kaki, kakinya jadi kepala, sudah tidak dapat berjalan dengan baik. Rumah tangga kacau. Ya, sebagai orang Kristen kita harus mengerti norma-norma apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam hal kuat ini adalah perkara rohani. Istri jangan sampai kalah dengan suami. Suami jangan sampai kalah dengan istri.
Sebab nanti kalau istri maju dalam Tuhan, satu kali istri diangkat, suami ketinggalan. Kalau suami maju dalam Tuhan, suami diangkat, istri ketinggalan dalam masa antikris. Kalau sama-sama kuat, sama-sama diangkat. Amin. Amin. Saya harapkan sidang jemaat ini kuatlah dalam rohani. Jangan saudara dikuasai oleh kelemahan tubuh. Aduh, aku lemah. Tidak, saya tidak mau lemah. Saudara pandang akan janji Tuhan, pengharapan saudara yang sudah saudara Tuhan berikan pengharapan itu. Kita pandang, kita tunggu janji itu dan kita semangat. Selama kita memandang pengharapan akan janji Allah, saya yakin saudara akan menjadi orang Kristen yang kuat. Tapi begitu pengharapan saudara mulai kabur, saudara mulai lemah dalam Tuhan. Ya, seakan-akan sudah tidak ada pengharapan lagi. Lemah, putus asa. Tapi biarlah pengharapan saudara semakin kuat. Dia pergi ke sorga, menyediakan rumah bagi saudara. Kalau sudah jadi, dia akan datang menjemput saudara, menjemput saya. Rumah saudara siapa yang jadi dulu, pulang dulu, saudaraku. Puji nama Tuhan. Saudara senang punya rumah di sorga? Senang? Senang cepat jadi? Loh, jangan. Nanti kalau cepat jadi, saya cepat pulang Tuhan. Ya. Tapi saudara ingin punya rumah di sorga. Luar biasa janjinya Tuhan. Rumah di sorga tidak seperti rumah di tempat dunia ini, saudara. Biarlah pengharapan kita kuat. Supaya kita kuat. Haleluya. Kalau saudara sudah kehilangan pengharapan, sudah kabur terhadap pengharapan yang sudah Tuhan janjikan, saya yakin saudara gampang putus asa. Haleluya. Jangan untuk secara jasmani saja kuat. Sia-sia, Tuhan katakan, semua sia-sia. Apa gunanya kamu memiliki semua kemuliaan dunia tapi jiwamu binasa? Ya, inilah orang dunia hanya banting tulang. Siang jadi malam, malam jadi siang. Saudaraku, luar biasa, mereka tidak mengenal waktu, tenaga. Mereka keras, kerahkan semua tenaga mereka hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan jasmani. Tapi saudara dan saya sekarang mempunyai pengharapan, janji daripada Allah. Lain dengan masa dahulu, saudara. Kalau dulu kita begitu, karena kita tidak mempunyai pengharapan. Senang punya uang, itulah surga dunia. Tapi sekarang lain, surga bukan di dunia, surga tetap di mana pengharapan digantungkan untuk saudara dan untuk saya. Amin. Sekarang biarlah rohani ini kita pacu, ya, jangan saudara dilemahkan oleh dunia ini. Dunia ini setan dengan kekuatannya mau lemahkan tubuh saudara, lemah saudara, rohani lemah juga. Kita harus lawan kelemahan itu. Tidak, saya akan bangun, bangkit. Puji nama Tuhan. Itulah kedudukan kanan adalah kuat. Amin. Saudara mau memiliki kedudukan kanan, jadilah Kristen yang kuat. Haleluya. Firman Tuhan mendorong saudara. Roh Kudus memberikan kekuatan saudara supaya jangan saudara tawar hati, saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, kanan itu, saudaraku, biasanya kanan itu suka memegang barang-barang yang bersih. Betul? Betul? Tangan kanan pegang tangan. Barang yang bersih tidak mungkin saudara pegang tangan kiri. Saudara makan di rumahnya orang lalu saudara ambil lauk pauk dengan tangan kiri, sopan atau tidak saudara? Tidak sopan. Karena tangan kiri mempunyai tugas lain. Tugasnya lain, saudara. Di belakang, itu tugasnya tangan kiri, bukan tangan kanan, saudara. Tangan kanan adalah bersih. Puji nama Tuhan. Kedudukan kanan adalah bersih. Puji nama Tuhan. Saudara, ke belakang apakah saudara pakai tangan kanan? Apakah pakai tangan kanan? Tidak, pakai tangan kiri. Tidak ada yang melatih pun mulai dulu, tapi tahu-tahu ya begitu saudaraku. Ya, tidak salah. Kalau makan makanan baik-baik, makan tangan kanan, itu sopan. Begitu juga ini, kedudukan kanan ini adalah bersih, kudus. Tuhan ingin supaya saudara kudus, saya kudus, sebab 1 Petrus pasal 1 ayat 16 katakan, hendaklah kamu kudus sebab aku ini kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau saudara ingin mempunyai kedudukan sebelah kanan, dikasih oleh Allah, mendapat otoritas dari Allah untuk memerintah bersama Allah, mulai sekarang hidup dalam kekudusan. Haleluya. Mulai sekarang hidup dalam kekudusan. Kita lihat saudara, dunia ini sudah jungkir balik, apalagi di kota-kota besar. Kalau Pak Mulyana cerita saya diajak putar-putar Jakarta, saudara tunjukkan tempat-tempat wah yang dahulu beliau ya
belum bertobat begitu tahu semua, sekarang sudah bertobat tinggal menunjukkan. Nah saudaraku, wah ini luar biasa saudaraku. Ya, luar biasa. Kita ini di daerah sebetulnya syukur, diskotik pun tidak ada. Ya, karaoke pun jarang. Biskup pun satu mati sudah. Kita ini di daerah sebetulnya enak secara rohani. Tapi mengapa kadang-kadang kita di daerah lemah? Kalah kita di kota-kota. Kota-kota mereka begitu menggebu, kebagian jam 6 mereka sudah datang penuh, saudaraku. Gelombang kedua mereka sudah masuk. Tapi mengapa kita di daerah? Sebetulnya kita harus menang. Sebab apa? Sebab sarana daripada kenajisan itu sangat terbatas dibandingkan dengan kota besar. Jangan kita kalah dengan kota besar. Ya, saudaraku, biarpun kita di daerah, memang di daerah ini, saudaraku, ya, untuk memenangkan satu jiwa saja, daerah ini kotanya jumlahnya penduduknya kecil, desanya yang banyak daerah. Tapi di kota besar, penduduk kota banyak, desanya kecil. Sebab itu kita untuk memenangkan jiwa 1:10 dengan kota. Memang berat, tapi tidak perlu takut. Dengan iman kita yakin kalau kita mempunyai kedudukan sebelah kanan, Tuhan akan pakai saudara, akan pakai kita sekalian. Amin. Amin. Luar biasa. Dengan kekudusan itu Tuhan akan mengadakan mujizat. Coba kita baca Yosua pasal yang ketiga ayat 5. Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ya. Ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya. Tuhan ingin supaya saudara kudus, saya kudus. Karena aku kudus, hendaklah kamu kudus adanya. Tanpa kekudusan saudara tidak akan dapat masuk surga. Ya saudara, tapi kekudusan kita peroleh oleh darah Kristus, oleh pengorbanan Tuhan, penyucian firman Tuhan. Biarlah kita mau. Itulah orang-orang yang duduk di sebelah kanan. Orang-orang yang mempunyai kedudukan kanan yang luar biasa. Kita berlomba dengan orang Kristen yang lain. Biarlah kita mau mempunyai merebut kedudukan sebelah kanan ini. Dan inilah caranya. Yang ketiga saudaraku, yang ketiga, kanan itu bijak. Kanan itu pinter saudaraku daripada kiri. Saudara kalau nulis sebelah kanan atau kiri? Saudara kalau mau nulis sebelah kanan atau kiri? Kira-kira kalau nulis kanan dengan kiri baik mana kira-kira? Wah kalau kiri tenceletot tidak karu-karuan gitu saudaraku. Ya. Kalau kanan jelas, kanan ini bijak, kiri ini bodoh. Ya saudaraku, kanan ini bijak. Itulah sebabnya saudaraku, Efesus pasal 5, coba ayat 15 dan 17 dikatakan, cepat. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 17. Ayat ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Janganlah seperti orang bodoh, bebal, terus kan? Tetapi seperti orang arif. Yang arif bijaksana, terus kan? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, luar biasa. Ya saudaraku, inilah biarlah kita bijaksana. Kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Bijaksana. Orang yang bijaksana itu firman Tuhan katakan mengerti kehendak Allah. Mengerti bukan hanya mendengar banyak tapi tidak melakukan. Itu tidak mengerti. Mengerti artinya mendengar, melakukan itu mengerti. Itu bijaksana. Matius pasal 25 ayat 4 katakan ada 10 anak darah. Yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. 5 bijaksana mengerti, menyiapkan. Ya. Menyiapkan pelitanya untuk menjemput mempelai datang, juga persediaan ada. Tapi yang bodoh hanya bawa pelita tapi tidak mempunyai persediaan. Pada waktu mempelai malam datang mereka tidur, dan waktu mereka bangun mereka menyalakan pelita. Yang bodoh sudah mati, tidak ada minyaknya. Tapi yang bijaksana dapat menyala dan dapat menyongsong masuk dalam pesta daripada mempelai itu. Bijaksana. Haleluya. Biarlah kita mempunyai persiapan rohani. Jangan pikir, saya sudah cukup jadi orang Kristen, saya sudah beginilah, sudah cukup. Jangan, saudara siapkan. Firman Tuhan saudara banyak. Sebab nanti firman Tuhan tidak ada, saudara cari di gereja, di mana saja tidak ada. Manusia akan kelaparan bukan akan roti air, tapi mereka akan kelaparan firman Allah. Sekarang ini persiapan.
Persediaan seperti Yusuf, 7 tahun kelimpahan mereka kumpulkan persiapan untuk menghadapi 7 tahun paceklik. Begitu juga sekarang bijaksana, saudara. Jangan merasa cukup rohani. Kalau jasmani saudara merasa sudah cukup, itu baik. Tapi rohani tidak, saya belum cukup. Saya ingin maju lebih lagi. Amin. Amin. Saudara harus punya tekad begitu. Jangan saya pokoknya ya sudahlah jadi orang Kristen, pokoknya agama Kristen, pokoknya nanti mati ya dikubur orang Kristen. Nikah diberkati orang Kristen. Bukan itu tujuan Tuhan memanggil saudara, memanggil saya. Biar kita maju, punya ambisi untuk maju di dalam rohani. Rohani harus mempunyai ambisi. Ya saudaraku, ya ambisi. Orang lain tidak mau, saya mau. Sebab segala jeripayamu dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Orang lain tidak mau, saya mau. Jangan tua, biar orang itu saja saya enak-enakan. Oh, saudara menyesal nanti. Satu kali perhitungan di hadapan Tuhan, saudara menyesal. Orang lain begitu, saya ingin. Saya dapat, saya berbuat. Kalau saya dapat, kalau tidak dapat apa boleh buat. Kalau selama saya dapat, saya ingin. Orang lain tidak mau, saya mau. Perkara rohani tidak usah malu, saudaraku. Puji nama Tuhan. Biar harus ambisi, mempunyai persiapan untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Itulah kanan bijaksana. Amin. Puji nama Tuhan. Kanan itu bijaksana. Yang keempat, saudaraku. Ya, yang keempat. Kanan itu kedudukannya memiliki kasih. Coba saudara baca Matius pasal 25 ayat 33. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-33. Ya. Ayat ke-33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya. Pada waktu nanti akhir zaman, orang Kristen akan dipisahkan. Yang sebelah kanan itulah domba-domba, yang sebelah kiri adalah kambing-kambing. Kita lihat ciri kambing dan domba, tentu saudara dapat melihat, saudaraku. Domba-domba nurut, kambing-kambing pemberontak. Ya saudaraku, biarlah kita menjadi orang Kristen menurut, memiliki kasih. Ya saudaraku, begitu kalau saudara melihat cerita bagaimana yang sebelah kanan ini, domba ini adalah memiliki kasih kepada sesama, kepada orang-orang yang terhilang. Jangan saudara merasa saya sudah selamat, sudah pokoknya saya sendiri. Saudara tidak memikirkan orang lain yang saat ini mereka juga minta keselamatan. Perlu kita menjadi terang, menjadi garam. Kalau kita gagal berarti kita sebelah kiri. Berarti orang itu mementingkan diri sendiri. Pada waktu aku di penjara kamu tidak menjenguk aku. Pada waktu aku sakit kamu tidak membesuk aku. Pada waktu aku telanjang kamu tidak memberi pakaian pada aku. Waktu haus kamu tidak memberi minum padaku. Ya, saudaraku. Dan orang ini kapan Tuhan kami melihat engkau demikian? Apa yang kamu perbuat pada orang yang paling kecil itu kamu perbuat padaku. Jadi sebelah kanan ini memiliki kasih, saudara. Yang sebelah kiri tidak peduli. Orang mati-mati. Istrinya tidak mengenal Tuhan, mati-mati. Anaknya tidak mengenal Tuhan, terserah nanti dia sekarang milih, nanti terserah. Tidak, saudara harus bertanggung jawab. Kita mengasihi. Haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Itulah sebelah kanan. Kalau orang tidak punya kasih, anak Tuhan itu sebelah kiri, saudara. Kasih itu, haleluya. Kalau saudara mungkin mau membiayai anak, misalkan istri, rumah tangga, itu kewajiban. Karena anak saudara, karena istri saudara. Tapi kalau saudara nolong orang lain, itu kasih. Itu bukan kewajiban. Sebetulnya saudara tidak punya kewajiban untuk nolong mereka. Tapi karena kasih, saudara menolong. Tapi kalau karena anak-anak itu kewajiban, harus. Tapi kepada yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kita, itu kasih, saudara. Haleluya. Ya, bukan kewajiban lagi, tapi kasih. Biarpun kita tidak berbuat tidak apa-apa, tidak mempunyai kewajiban. Tapi kalau kepada anak kita sendiri, itu kewajiban. Ya, biarlah kita memiliki kasih. Ya, bukan hanya untuk diri kita. Mari kita belajar, kita kembangkan. Ya, terlebih pada mereka-mereka yang saat ini masih di dalam kegelapan. Saudara menjadi terang Allah, menjadi garam Allah di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebelah kanan. Garam yang tawar akan diinjak-injak di sebelah kiri. Itulah yang akan dikuasai antikris, yang tidak garam lagi, yang tidak asin lagi, diinjak-injak. Matius pasal 5 ayat 13. Kamulah garam dunia.
Kamulah garam dunia. Kalau garam itu tawar, dengan apa dimasak? Melainkan hanya diinjak-injak. Sudah, yang diinjak-injak itu di sebelah kiri, yang bodoh, ketinggalan di masa antikris. Kita sekarang belajar memiliki kasih. Sedikit tidak banyak doa pada saudara kita yang susah, yang dalam musibah. Kita doakan saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan. Traktat-traktat disediakan, saudara ambil, saudara tinggal bagikan saja. Tidak usah takut. Tuhan berkata, pergilah, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Amin. Amin. Saudara bersaksi mungkin malu. Mungkin saudara mendatangi orang itu bersaksi malu. Tapi saudara memberikan traktat itu sudah cukup memberikan terang. Dan kita doakan supaya firman Tuhan yang dibaca itu tumbuh dalam hati mereka. Cepat atau lambat firman Tuhan tidak akan kembali dengan kosong. Amin. Puji nama Tuhan. Berapa banyak orang-orang belum mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pengertian terhadap Yesus. Itu tanggung jawab saudara yang sudah dipilih terlebih dahulu, panggil terlebih dahulu. Biarlah kita mempunyai kasih kepada mereka. Mereka yang terpenjara, artinya mereka terikat terpenjara oleh dosa. Ya, sakit rohani mereka, sudah telanjang mereka. Ya, kita tidak dapat memberikan pakaian pada mereka dengan materi. Ya, terbatas itu. Tapi dengan menyelamatkan mereka, kita bagikan traktat itu seperti memberikan pakaian pada mereka. Ya, memberikan obat pada mereka, menjenguk mereka, seakan-akan memberikan satu kesegaran pada mereka. Saudara mau kedudukan sebelah kanan? Haleluya. Yang pertama tadi katakan kuat, yang kedua hidup kudus, yang ketiga bijaksana, dan yang keempat adalah kasih. Tanpa kasih, 1 Korintus 13 ayat 1-3, semua tidak ada artinya. Puji nama Tuhan. Inilah Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini tidak lain saudara dan saya. Biarlah kita di dunia ini juga mempunyai kedudukan kanan ini. Haleluya. Dan saudara baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan mendapat kuasa. Inilah semua ya kekuatan kita itu dari Roh Kudus. Sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan. Dan saudara baca di dalam Lukas 19 ayat 17 di sana katakan, kemenangan-kemenangan pelayan-pelayan kita dengan kasih itu nanti mempengaruhi kita. Itu kemuliaan kita yang akan datang tergantung pada saat sekarang ini. Tuhan sediakan paket-paket kemuliaan. Tergantung saat ini kita merebut paket itu. Keselamatan kita sudah terima dengan cuma-cuma. Tapi paket kemuliaan itu adalah tergantung pada kita sekalian. Haleluya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 ayat 20 itu jiwa-jiwa. Sekarang kita baca Wahyu pasal 5 ayat penutup. Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10. Sebagai ayat terakhir saudaraku, Wahyu pasal yang ke-5 ayat 9 sampai 10. Wahyu pasal ke-5 ayat 9 dan ke-10. Ya. Ayat 9, dan mereka yang menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Mereka, ya, mereka itu saudara dan saya, membuat saudara dan saya menjadi suatu kerajaan. Teruskan. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Inilah kedudukan yang terlalu tinggi. Orang sekarang berebut menjadi pilkada, saudara, ya, pemilihan daerah, mungkin gubernur, mungkin presiden. Wah, dengan segala pengorbanan kita tahu nanti. Toh mereka satu kali hanya 5 tahun berlaku, setelah itu sirna. Tapi kita tahu nanti Tuhan sediakan satu kekuasaan kemuliaan yang tidak berjaman, saudara. Sebab itu sekaranglah latihlah ibadahmu. Ya, mari kita kuat, mari kita bijaksana, mari kita mengejar kekudusan dan kita mengejar kasih. Supaya satu kali Tuhan datang katakan marilah, dan kita berkata marilah kita masuk di dalam kesukaan Tuhan Yesus dan kita akan merasakan janjinya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu nyanyian, saudaraku. Tuhan mau pakai padaku selaku sinarnya yang tiap hari
jadi terangnya. Mari kita mau bangkit berdiri. Yesus selalu beri kusuk dan dalam semua kerja. Damainya beri terang selamanya di benar jalan kita. Oh mari buat Yesus, ku boleh jadi sinarnya. Oh mari buat Yesus, boleh ku jadi terangnya. Tolong padaku, oh Yesus, bersinar selalu sampai ku dalam terangku dus memandang wajahmu. Oh manis buat Yesus, manis buat Yesus, ku boleh jadi sinarnya. Oh manis buat Yesus, boleh ku jadi terangnya. Kurnya, haleluya. Manis buat Yesus, ku boleh jadi sinarnya. Manis buat Yesus, boleh ku jadi terangnya. Sekali lagi, oh manis, haleluya. Oh manis buat Yesus, ku boleh jadi sinarnya. Manis buat Yesus, boleh ku jadi terangnya. Kau wanita, manis buat Yesus. kami silakan Bapak yang salah satu dari Jakarta, ya, Pak Mulyana, Pak Haji. Jadi sinarnya. Oh manis buat Doa untuk boleh ku jadi terangnya. Ya Allah, terima kasih Tuhan.